Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Taib, alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan atau pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yang mana pada kesempatan hari ini ya kita masuk ke dalam pelajaran keempat. Namun dalam pertemuan sebelumnya ya dalam kitab Durusul Lughah itu sendiri ya kita baru masuk ke Ad-Darsus Tsani ya dalam pelajaran kedua. Dan insya Allah pada hari ini ya dalam kitab Durusul Lughah itu kita masuk ke dalam Ad-Darsus Tsalis ya, pelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughahnya, ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya al-mubtada wal khabar ya. Nah, mubtada dan khabar. Jadi insya Allah di pelajaran yang ketiga ini atau Ad-Darsus Tsalis ini akan dibahas tentang mubtada dan khabar. Ya, apa itu mubtada dan apa itu khabar? Dan juga apa ciri-ciri dari mubtada dan khabar ini? Ya. Al-mubtada atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah subjek. Ya, mubtada itu kata depan. Ya. Dan al-khabar itu adalah keterangan artinya, ya. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah keterangan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan SPOK, ya sama saja. Nah, subjek, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangannya. Nah, khabar ini adalah keterangannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di bahasa Arab ini hanya ada SK, ya bisa subjek dan khabar saja atau subjek dengan keterangan saja. Ya, seperti itu. Kemudian ya kita masuk ke dalam ciri dari mubtada. Ya, ciri dari al-mubtada'u. Ciri atau hukum yang sering muncul dari al-mubtada atau dari mubtada ini. Ya. Jadi mubtada khabar ini adalah istilah yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, tadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan subjek dan keterangan gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu mubtada dan khabar. Nah, ciri yang pertama yang ada dalam al-mubtada ini ya yaitu wajib rafa. Ya, wajib rafa. Ini juga istilah dari dalam bahasa Arab ya rafa. Nah, tanda rafa di isim yang di kata benda yaitu dengan dhammah ya, dengan dhammah ya, atau wawu atau dengan alif ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Kalau dengan dhammah, al-baitu ya, tu ini. Ini artinya kalau dia ada di dalam ya ada suatu kalimat, al-baitu ini adalah awal kalimat ya, kata al-baitu ini di awal kalimat, maka dia otomatis sebagai mubtada ya, seperti itu. Kemudian al-muslimuna, nah tandanya apa ya, wawu. Mana wawu ada di sini, al-muslimuna ya, kemarin kita sudah bahas ya, al-muslimuna ya jam'u mudzakkar salim ya, jam'u mudzakkar salim ini jamak mudzakkar salim yang rofa ya, waw. Kalau dengan tanda ya itu bukan rofa tapi namanya mansub ya, nasab, seperti itu. Kemudian tanda dengan alif ya, al-qalamani ya, ini dia alifnya ya, kita juga sudah membahas ini di pertemuan sebelumnya. Al-qalamani ya, dua pulpen ya, tandanya adalah alif. Ini menandakan bahwasanya kata ini adalah rofa
Ya, ini rofa, rofa, rofa. Ya, seperti itu secara garis besarnya. Kemudian selanjutnya ciri yang kedua, wajib berupa isim ma'rifah. Kata benda yang sudah diketahui. Ma'rifah itu kalau dalam bahasa Indonesianya seperti kata khusus, kata umum. Ya, ma'rifah yang sudah ketahui berarti itu khusus ya, kata khusus. Ma'rifah di sini adalah kata khusus dalam bahasa Indonesia. Ya, khusus ini, ma'rifah itu artinya khusus atau sudah diketahui. Ya, contoh isim ma'rifah ya ada beberapa. Di sini ada 3 ya. Contohnya yaitu nama orang atau isim domir. Ya, nama orang atau isim domir. Ya, Muhammadun dan sebagainya, nama orang yang lainnya. Kemudian isim domir. Ya, domir ini adalah artinya kata pengganti. Ya, kata ganti. Isim domir itu artinya kata ganti. Ya, kata ganti seperti kalau dalam bahasa Indonesia ada saya, ya kamu, kalian, mereka, ya dia, ya kalian berdua, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada huwa, huma, hum, ya seperti itu. Huwa, anta, ya dan sebagainya. Ya, insya Allah untuk isim domir ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, insya Allah. Jadi huwa itu artinya dia, anta itu artinya kamu untuk laki-laki. Kalau anti, kamu untuk perempuan. Ya, intinya itu. Ya, kalau semua kata ini ada di awal kalimat itu namanya mubtada. Ya. Seperti itu ya, misalnya Muhammad sedang duduk. Ya. Muhammadun jalisun. Ya, Muhammad sedang duduk. Jadi jalisunnya itu adalah khobarnya, Muhammadnya adalah mubtadanya, gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya diawali dengan alif lam. Ya, pasti ini diawali dengan alif lam kalau bukan selain nama orang ya atau isim domir. Ya, biasanya kalau isim yang diawali dengan alif lam dan berada di awal kalimat, ini perhatikan, apabila isim ya, isim kata benda yang ada alif lamnya kemudian dia berada di awal kalimat, maka itu tandanya otomatis dia mubtada. Ya. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalnya di awal kalimat itu tidak ada alif lamnya, misalnya qalamu saja. Nah, itu biasanya dinamakan dengan mudhafun ilaih. Ya, biasanya kayak gitu bisa. Ya, awal kalimat itu adalah mudhafun ilaih. Misalnya qalamu Muhammadin. Misalnya qalamu Muhammadin maksurun. Misalnya seperti itu ya. Ya, misalnya pulpen Muhammad itu patah. Ya. Itu bisa. Ya, qalamu Muhammad tidak ketahuan nih dari mana ketahuannya. Ya, kita bisa tahu kalau misalnya di awal kalimat itu tidak ada alif lamnya, kemungkinan itu adalah idofah atau mudhafun ilaih. Insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Insya Allah ada. Baik, lanjut. Yang ketiga, nah mudhafun ilaih di awal kalimat ini dia. Ya, kita akan bahas ini. Ya, tadi yang seperti saya katakan, qalamu Khalidin. Ya, mubtada itu bisa awalnya itu mudhafun ilaih. Tandanya itu tidak ada harus alif lam di sini. Karena kalau mudhafun ini mudhaf namanya, ini mudhafun ilaih. Kalau mudhaf itu dilarang ada alif lam. Insyaallah ya kita akan bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya. Itu ada bab khusus untuk ini. Baik, kita lanjut.